Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Timur, selamat sore waktu di Ambon. Jadi teman-teman, hari ini saya bersama Pak Wirawan. Kami akan berbincang-bincang santai terkait dengan implementasi nilai-nilai berakhlak yang akan dijalankan di kantor, terutama kantor pencarian dan pertolongan kelas A Ambon, karena kami berdua adalah pegawai di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Ambon. Jadi sebelum kami memulai percakapan, alangkah baiknya Pak Wirawan memperkenalkan diri biar teman-teman juga makin kenal sama Pak Wirawan. Silakan Pak Wirawan. Baik Pak Arman, terima kasih atas waktunya. Halo teman-teman, saya Wirawan Teguh Prasongko. Jabatan saya di kantor SAR Ambon adalah Peranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil. Di sini tugas saya sebagai Peranata SDM, yaitu yang pertama mengurus cuti pegawai. Jadi teman-teman yang mau mengajukan cuti tahunan, cuti karena alasan penting, atau mungkin cuti sakit, termasuk cuti melahirkan, bisa ke bagian pegawaian ke saya. Selain mengurusi cuti pegawai, saya juga mengurusi di bagian kenaikan pangkat pegawai. Jadi kenaikan pangkat pegawai itu setiap 4 tahun sekali, itu nanti ada kenaikan pegawai. Jadi kenaikan pangkat pegawai itu setiap 4 tahun sekali teman-teman. Untuk setelah kenaikan pangkat, biasanya kami juga mengurus yang namanya KGB. KGB itu apa? KGB itu adalah kenaikan gaji berkala. Kenaikan gaji berkala itu biasanya dilakukan kurang lebih setiap 1 atau 2 tahun sekali. Itu nanti ada kenaikan gaji berkala untuk teman-teman Basarnas. Selain itu, selain cuti, kenaikan pangkat, sama kenaikan gaji berkala, itu biasanya kami juga di bagian kepegawaian ngurusin masalah SKP. Nah ini yang baru ini. Baru itu dalam artian baru kemarin kan, ini yang triwulan 3, ini kan bulan Oktober sudah masuk ke triwulan 4. Jadi kemarin waktu SKP itu di Ambon itu masih itu ada beberapa kendala, termasuk teman-teman mungkin yang lupa cara mengisi, menambahkan indikatornya, menambah link Google Drive di sistemnya. Jadi ada beberapa polemik, tapi untungnya di Ambon aman-aman saja, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi hanya mungkin untuk perlu mengulang bagaimana cara mengisi, menambah indikator, cara memasukkan link di dalam Google Drive-nya itu kurang lebih seperti itu. Jadi kayak menata file-file yang ada di Google Drive-nya itu kurang lebih seperti itu. Jadi ditata yang baik itu bagaimana biar nanti tim penilai, atasan yang menilai itu melihat itu langsung, oh si A ini udah ngisi betul ini, ke sematanya udah betul ini, di bagian apelnya udah terisi nih, kurang lebih seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk yang di bagian Peranata Sumber Daya Manusia ya. Untuk di bagian kepegawaian kurang lebih seperti itu untuk yang di SDM Pak Arman. Oh ya, terima kasih banyak Pak Wirawan atas perkenalannya. Jadi kurang lebih Pak Wirawan ini di bagian kepegawaian lah. Jadi kalau pegawai mau konsultasi terkait dengan pengajuan cuti, pengisian SKP, izin dan lain-lain, itu konsultasinya ke Pak Wirawan. Nah, Pak Wirawan, di sini kita akan berbincang-bincang terkait dengan nilai-nilai dasar berakhlak ya Pak ya. Kita tahu sendiri nilai dasar berakhlak ada beberapa. Di sini kami akan coba berbincang-bincang ringan terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Kira-kira setelah Pak Wirawan menjadi ASN, tentunya Pak Wirawan harus terapkan nilai-nilai berakhlak di tempat kerja ya. Karena itu menjadi filosofi kita. ASN, nilai-nilai itu akan menjadi panduan kita lah dalam melakukan sesuatu di tempat kerja. Kira-kira langkah-langkah konkret apa yang akan Pak Wirawan terapkan, langkah-langkah konkret terkait dengan nilai-nilai berakhlak yang akan Pak Wirawan terapkan di tempat kerja saat bekerja? Kira-kira apa saja Pak Wirawan? Saya persilakan. Langkah-langkah konkret. Terima kasih Pak Arman untuk waktunya sebenarnya. Untuk langkah-langkah konkretnya, kita kan patokannya kan sekarang pakai nilai dasar berakhlak ya teman-teman ya.
Jadi nilai berakhlak itu ada yang mulai berorientasi pelayanan sampai bagian kolaboratif yang paling bawah. Jadi kalau untuk bagian berorientasi pelayanan itu kurang lebih itu kita harus memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat. Misal masyarakat ada yang belum tahu call centernya Basarnas berapa sih, kita kasih tahu, nanti kita edukasi mereka, kasih tahu untuk call center Basarnas itu ada 115, nanti bisa menyampaikan misalnya ada musibah atau apa, bisa ditelepon di nomor tersebut. Jadi misalkan ada yang kena kejadian atau musibah tanah longsor atau banjir, mungkin bisa ditelepon di nomor itu 115. Jadi masyarakat merasa membutuhkan pertolongan tim SAR bisa langsung menghubungi di nomor itu. Untuk yang selanjutnya mungkin untuk berakhlak ada A-nya itu ada yang awalnya itu kan ada akuntabel. Akuntabel itu contoh gampangnya itu kayak saya di bagian kepegawaian itu kan mengurusi cuti SKP, KGP dan KP, kenaikan pangkat. Itu kita jangan mempersulit teman kita yang di kantor. Jadi terlepas apapun masalahnya itu, karena kita melayani mereka, jadi kita harus melayani mereka dengan baik. Ingat teman-teman, kita selaku ASN ya, kita melayani bukan dilayani. Jadi ya kita layani dengan baik. Mereka bertanya ada yang kurang seperti apa, misalkan cuti melahirkan, itu nanti untuk teman-teman perempuan ya ASN yang melahirkan kurang lebih cutinya 3 bulan. Untuk yang misalkan cuti sakit mungkin bisa melampirkan surat dokternya, jadi biar cutinya itu biar bisa kelihatan alasannya itu apa, ternyata itu relevan sama alasannya. Untuk yang selanjutnya berakhlak, K-nya itu ada kompeten. Kompeten itu contohnya kayak memberikan pelayanan, kalau saya di bagian kepegawaiannya, jadi tanpa pandang bulu. Jadi maksudnya ya setara, kita samakan semua. Kita nggak peduli dia itu dia anaknya kolong merat, dia orang nggak punya atau gimana, kita nggak mandang, kita sama ratakan semuanya. Jadi nggak ada kayak tebang pilih, itu tidak ada. Berakhlak, habis K kan ada H. Berakhlak, H-nya itu adalah harmonis. Harmonis itu contohnya apa? Kayak kita berdua, kita jaga komunikasi kita dengan baik. Misalnya saya sama Pak Arman, kita jaga komunikasinya dengan baik. Termasuk dengan atasan kita juga harus menjaga komunikasinya dengan baik. Berakhlak, habis H ada L. L-nya itu adalah loyal. Loyal itu contohnya apa? Tidak membocorkan rahasia yang ada di kantor. Jadi kita nggak perlu, misalkan kita udah pulang dari kantor ya, kita kadang di rumah itu ngobrol sama, mungkin yang sudah berkeluarga ngobrol sama suami atau istrinya, atau mungkin ngobrol sama orang tuanya, tadi di kantor kayak gimana sih. Kalau ada rahasia di kantor, mereka nggak perlu tahu. Kita simpan rapat-rapat itu ya sebagai kita, karena ASN ya, karena kita juga bekerja di Basarnas, masa kita mau buka bodoknya kantor kita sendiri kan nggak mungkin ya. Jadi ya jaga nama baik kantor, itu untuk yang loyal. Untuk yang selanjutnya ada adaptif. Adaptif itu contohnya kayak misalkan ada teman yang dari Ambon mungkin dapat mutasi pindah ke daerah Ternate atau daerah Palu misalkan, itu ya mereka harus bagaimana baiknya biar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya di sana, pandai-pandainya beradaptasi dengan lingkungan di sana. Jadi harus pintar tahu, ini perbedaan waktunya berapa jam, 1 jam atau berapa nih. Jadi harus pintar-pintar mengatur waktu dan beradaptasi di sana. Untuk yang terakhir adalah ada kolaboratif. Untuk kolaboratif itu misalkan kita ada, contohnya yang kemarin tuh kita ada bencana di Sidoarjo ya, yang pesantren itu Pak. Iya betul, di Sidoarjo. Ya itu kan pesantren Al-Husaini di Sidoarjo. Ya, itu kan bukan hanya tim SAR saja yang bekerja di sana. Kita juga ada teman kita yang dari TNI, dari Polri, dari potensi SAR juga. Kita saling bahu-membahu membantu untuk menyelesaikan bencana yang ada di pondok tersebut. Jadi ya alhamdulillahnya berjalan dengan lancar ya, walaupun ada korban, kami itu juga turut prihatin sebenarnya. Tapi ya dari situ kan dari kolaboratifnya kan kelihatan, dari Basarnas ada, tim potensi juga ada, TNI juga ada, Polri juga ada, bahkan masyarakat di sekitar itu sebenarnya juga ingin membantu. Tapi karena untuk masyarakat ini sebenarnya
karena mereka nggak memakai APD kan, jadi kita harus pikir 2 kali kalau nanti Iya. kena apa-apa nanti kita juga resiko juga. Jadi kurang lebih untuk nilai-nilai dasar, nilai-nilai konkretnya berakhlak mungkin kurang lebih seperti itu Pak Arman. Kurang lebihnya seperti itu. Siap, terima kasih banyak Pak Wirawan, terima kasih sudah menjelaskan ke kita semua terkait dengan Sama-sama. langkah-langkah konkret nilai-nilai dasar berakhlak jika diterapkan di Basarnas seperti apa. Dan semoga nilai-nilai itu bisa diterapkan Pak ya, Ya, nilai-nilai amin. itu bisa diterapkan dan wajib untuk diterapkan Ya. agar Basarnas, instansi Basarnas ini juga bisa kedepannya bisa terus membenah biar lebih baik juga dari sekarang. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Kalau ada salah-salah kata dari kami berdua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam jagat samagra. Semoga selamatlah alam semesta. Selamat sore. Sore.